Ternyata di tenda perempuan tuh kayak ada orang nari gitu. Kowe ngopo ning kene? Kowe ngopo ning kene? Lu lagi ngapain lu? Lu lagi ngapain? Hah, jam berapa nih? Janji jam berapa? Datang jam berapa? Minum dulu dah ah. Bang Jambe. Dari mana? Ditungguin dari tadi. Sunatan masal bang, dari tadi bang. Sunatan masal di mana? Depan kelurahan. Buset. Aduh susah ini bang. Sorry bang. Sudah sakit ya? Masih basah? Laser. Oh, laser. Udah habis kan 2 kali sunat. Iya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Gini bisa kali ya? Ya, pelan-pelan, Mang. Dari tadi bang. Ini udah bergelas-gelas gua dari tadi nungguin lo. Udah jam berapa? Jam berapa? Subuh. Seharian di sini. Seharian gua. Langsung gebuk aja bang ya? Iya. Boleh gak? Boleh dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita horor. Namun, gue mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tadi yang udah nungguin gue nih ya, di samping gue nih ada Bang Jambe. Gimana Bang, kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, Mang. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Dan Bang Jambe juga mempunyai channel YouTube nih, namanya Ngobrol.com. Ngobrol.com. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, di channel Ngobrol.com itu apa sih Bang? Jadi sebenarnya di Ngobrol.com tuh kita ngobrol-ngobrol tentang pendakian sih, Mang. Tentang pendakian juga? Pendakian juga, Oke. misteri juga, terus kejadian urban legend juga, gitu sih. Mantap. Dan pada video kali ini lo akan membawakan atau berbagi pengalaman ketika mendaki Gunung Mani, Bang. Waktu itu di Gunung Merbabu, Mang. Merbabu. Gunung Pada Merbabu. tahun? Pertengahan 2015 lah. Oke. Dan kisi-kisinya boleh gak sih Bang sedikit dibocorin nih untuk teman-teman semua nih? Boleh. Oke, kejadian apa yang ketika Bang Jambe bersama rombongan saat itu alami? Jadi, Mang, waktu itu ada temen gua pacaran dan mereka mesum di tenda. Mesum di tenda dan saat itu lagi pendakian. Lagi pendakian. Tentunya kalau mesum di gunung ini banyak sekali teror Bang ya. Parah. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. T-shirt yang gue pakai bersama topi ini adalah produk dari Hoodieku. Dan Hoodieku ini adalah produk asli dari Indonesia. Jadi, ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, berarti teman-teman semua telah mensupport produk lokal asli Indonesia. Dan gue ingetin sekali lagi, T-shirt ini berbahan katun combat 24S, jadi sangat nyaman gitu ketika kita gunakan. Gimana sih cara dapetin semua produk dari Hoodieku ini? Teman-teman semua bisa langsung aja pergi ke marketplace tersedia seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, serta Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Pengen tampil lebih fashionable dan juga lebih keren? Nih gue rekomendasiin ya, Hoodieku aja. Karena openingnya udah terlalu panjang nih Bang ya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Enak Bang? Enakin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, gue Jambe akan menceritakan kisah pendakian gue ke Gunung Merbabu pada pertengahan 2015. Jadi, Mang, waktu itu gue naik awalnya itu janjian sama temen gue, sama Gilang. Dan lu mungkin udah tahu lah Gilang. Iya. Dan itu pendakian kita lakukan pada pertengahan Agustus. Karena salah satu teman gue itu namanya Putra. Dia pingin banget naik gunung. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, mana ya gunung yang bagus, mana ya gunung yang enak didaki buat pemula. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol
karena gue pernah naik merbabu, Gilang juga udah pernah naik merbabu, ya udah kita putusin naik merbabu. Akhirnya kita cari-cari alat, cari-cari manajemen perjalanan untuk gimana caranya sampai sana biar lebih enak gitu loh. Jadi waktu kita cari-cari alat itu, si Putra ini ngajak pacarnya, namanya Putri. Putra dan Putri. Dan si Putri ini dia nggak mau sendirian dong, karena perempuan. Akhirnya dia ngajak temennya lagi, namanya Susi. Cewek juga. Akhirnya kita berlima untuk melakukan pendakian Gunung Merbabu. Tapi di sini Gilang keberatan, dikarenakan kita membawa 3 pemula, yang dimana ada 2 perempuan, gitu. Dan di sela Gilang keberatan itu, akhirnya dia bilang, "Mbak, kayaknya kita mesti ngajak pendaki perempuan juga deh, buat jagain si cewek-cewek ini." Oh ya udah deh Lang, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Akhirnya si Gilang punya opsi waktu itu, ada salah satu temennya namanya Nola. Diajaklah Nola. "Nol, bisa nggak temenin buat naik Gunung Merbabu? Tanggalnya kapan Lang?" "Ya sekitar pertengahan Agustus lah," gitu. Ya udah deh, gue atur-atur jadwal dulu karena waktu itu dia masih kuliah. Setelah atur-atur jadwal, akhirnya Nola ngubungin lah Gilang. "Gue siap Lang, bisa kok," gitu. Akhirnya kita semua ngumpul di salah satu warung daerah Jakarta Selatan lah. Di warung Jakarta Selatan kita ngumpul. Di situ kita ngomongin semua manajemen perjalanan, terus peraturan-peraturan yang boleh atau nggak dilakukan di gunung karena kondisinya kita bawa 3 pemula itu. Dan di situ kita ngatur semua manajemen, kita naik apa, terus kita makanannya kayak gimana. Singkat cerita, akhirnya kita pas banget di tanggal pendakian nih. Kita waktu itu ngumpul di rumahnya si Putra. Ngumpul di rumah Putra, kita pesen taksi online waktu itu. Kita pesen taksi online untuk ke stasiun Senen. Sampai stasiun Senen, kita biasalah mampir dulu ke minimarket untuk beli minuman, makanan kecil untuk di kereta. Jam 10 malam, inget banget tuh, kita mulai tuh bawa keril ke dalam kereta api. Dan sebelum berangkat pun Gilang waktu itu udah bilang, "Ingat ya, apa yang kita omongin di warung kemarin. Dan sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu." Kita berdoa di kereta. Setelah itu, karena perjalanan itu malam, jam 10 malam, kita tertidur lah semuanya, istirahat. Sampai Semarang Poncol itu sekitar jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi, sampai Semarang Poncol, akhirnya semuanya keril nih di atas kereta, kita ambil semuanya, kita angkut keluar stasiun kereta api. Nah, di luar Semarang Poncol tuh ada warung-warung. Ada warung-warung, kita mampirlah ke warung-warung itu. Kita mampir, kita ngobrol semuanya di situ. Tapi di situ gue sama Gilang mencari-cari nih, kira-kira angkutan apa sih yang paling enak kita buat langsung ke base camp Kopeng. Kita waktu itu lihat Kopeng. Nah, akhirnya gue tanya-tanya lah ke bapak-bapak, "Pak, misalnya untuk langsung ke base camp Kopeng itu naik apa ya kira-kira?" Tanya sana, tanya sini. Akhirnya ada satu bapak-bapak bilang, "Oh Mas, nyewa mobil aja. Di sana ada mas-mas. Mas nyewa mobil di sana. Itu Mas coba kompromi aja harganya di situ." Gue tawar-tawaran harga lah. Karena di situ gue bisa bahasa Jawa, gue bilang ke mas-masnya, "Mas, misalnya arek neng Kopeng regane piro ya Mas?" Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau mau ke Kopeng harganya berapa? Nah, setelah tawar-menawar, waktu itu sekitar 300 ribuan lah. Sekitar 300 ribuan kita dari Semarang Poncol ke Basecamp Kopeng. Sampai Basecamp Kopeng kita bayarlah ke masnya. "Mas, ini ya uangnya." Gitu. Setelah itu gue bilang ke teman-teman, "Ini Basecamp Kopeng. Jadi nanti kita bayar simaksi dulu di sini. Setelah itu kita baru naik gunung." Mulailah kita start itu jam 12 siang, untuk perjalanan pendakian ke Gunung Merbabu. Kita jalan dari pos base camp itu jam 12 jalan. Nah, itu masih ngelewatin ladang-ladang penduduk tuh. Kalau lewat Kopeng tuh ada ladang-ladang penduduk, tanjakan, itu sampai pos bayangan 1. Sampai pos bayangan 1 ternyata
3 pendaki pemula ini Putri, Putra, dan si Susi ini ngap gitu. Oke. Ya mungkin kaget. Iya. Kaget. Nah setelah itu kita istirahat sebentar di situ, tapi nggak lama Mang, cuma sebentar aja, kita cuma ngelemesin kaki. Kita lanjut lagi ke pos bayangan 2. Sampai pos bayangan 2 itu kisaran jam, nggak lama kok, jam 1-an lah masih. Itu jam 1-an kita sampai pos bayangan 2. Di situ ada dam bak air, kita ngambil air dulu di situ. Oke. Ambil air, kita isi air di situ. Terus gue bilang ke Gilang, Lang nggak usah banyak-banyak Lang, bawa airnya, karena kita nanti di Geger Sapi nih ada mata air lagi nih. Oh ya Mbak, gitu, kasihan anak-anak bawanya juga. Gitu. Ya udah, akhirnya dari situ kita istirahat agak lama, sempat ngerokok, sempat nyemil. Kita lanjutin perjalanan deh setelah ngisi air itu. Kita ngisi air, kita lanjutin perjalanan, packing lagi, jalan lagi tuh Mang. Jalan lagi ke pos 1. Itu agak lama tuh Mang, agak lama. Di pos 1 itu udah hampir jam 2:30 lah. Di pos 1 itu 2:30, dan ternyata si Putri, ini ceweknya si Putra, udah agak ngedrop nih di sini. Udah agak ngedrop, dia bilang, duh ntar dulu deh, kayaknya nggak kuat nih. Terus dengan spontan gue bilang, ingat kemarin pesen-pesennya apa? Nggak boleh ngeluh. Gue bilang gitu. Oh yaudah deh Mbak, tapi berat banget nih. Ya namanya daki, ya berat, gue bilang gitu. Akhirnya kita lanjutin perjalanan. Kita lanjutin perjalanan, sampailah kita jam-jam 2:30 itu pos 2 Mang. Pos 2 kita istirahat agak lama di situ. Istirahat agak lama karena kita kan bawa pemula Mang, kita harus sabar lah di situ. Agak lama, itu hampir sejam. Itu akhirnya hampir jam 4-an deh. Hampir jam 4-an kita mulai start lagi tuh. Kita jalan lagi, jalan. Nah, pas banget 5:30 kita itu belum sampai pos 3 yang banyak orang bilang itu pasar setan. Terus Gilang sempat bilang ke gue gini, Be, kayaknya kita nggak bisa ngelewatin pasar setan sebelum maghrib deh. Kenapa emang Lang? Kan ingat kemarin kita bahas di warung, kalau bisa kita maghrib tuh udah ngelewatin pasar setan. Karena Gilang ini punya cerita yang menurut dia gak bisa dilupakan lah dengan mistis. Akhirnya dia kapok banget ngecamp di pos pasar setan itu. Berarti yang pernah gue ceritakan itu? Iya betul. Jadi nih gue patahin dulu. Jadi si Gilang ini udah gue coba narasikan ya, Bang Jambe ya, yang ini rambut genderuwo itu. Oke, lanjut Bang, monggo. Nah setelah itu gue bilang ke Gilang, ya mau gimana Lang, kita bawa pemula mesti sabar gitu. Ya udah deh, gue coba bilang anak-anak biar jalannya agak dicepetin. Sebenarnya pos pasar setan bentar lagi Mang. Cuman gue bilang ke teman-teman yang lain, yuk jalannya agak dicepetin gitu. Karena ingat pesan Gilang kemarin, kita jangan sampai maghrib di pasar setan. Tapi namanya kondisi di gunung kan kita nggak pernah tahu Mang. Maghrib kita pas banget di pasar setan. Pas sampai di pasar setan, diem dulu. Kenapa Lang? Udah diem dulu. Jadi menurut pandangan Gilang, kayak ada yang mau lewat nih. Kayak ada yang mau lewat, akhirnya kita stay dulu gitu. Dan di situ Putri, Susi itu udah ngedrop banget Mang. Udah ngedrop banget, akhirnya Gilang spontan bilang, mau nggak mau nih Mbak, kita ngecamp di sini. Karena untuk ke pos selanjutnya itu jauh, nggak mungkin kita terusin. Ya udah deh, kalau gitu gue coba bilang ya ke teman-teman, semuanya kita ngecamp malam ini di pasar setan ya. Ya Allahualam deh, Bismillah, nggak ada apa-apa, gue bilang gitu. Ya udah Mbak, akhirnya Gilang ngeluarin tenda, dan gue ngeluarin semua peralatan masak semuanya. Di situ gue bikin tenda 2 Mang, antara tenda laki-laki dan tenda perempuan. Karena gue mikir ini ada yang pacaran nih, gue nggak mau sampai terjadi hal-hal gimana gitulah. Nah akhirnya jadilah tenda itu sekisaran jam 7-an, udah jadi tenda 2.
kita ngeluarin peralatan masak semuanya. Kita masak-masak di situ, Mang. Makan nih caranya, nyalain kompor, ini semuanya kita ngasih tahu dari awal. Oh gitu ya, Mbak. Akhirnya makanan selesai, kita jam 8 mulai makan. Jam 8 mulai makan. Jam 9 malam akhirnya kita masuk ke tenda masing-masing. Yaudah ya istirahat karena besok kita masih jalan lagi nih. Dan di sela-sela jam 11 malam itu Gilang belum bisa tidur. Dia dengar suara gamelan tiba-tiba. Ting tong ting. Dengar jelas banget. Gilang sempat nyari-nyari suara dari mana. Dia buka tenda dia keluar tenda. Kan namanya tenda itu dikasih lampu ya. Dikasih lampu biar agak terang. Ternyata di tenda perempuan tuh kayak ada orang nari gitu. Si Gilang langsung, itu siapa? Terus spontan Gilang bangunin gua. Be, bangun Be. Kenapa lah, gue ngantuk, capek gitu. Bangun dulu. Itu di tenda perempuan kayak ada yang nari. Yang bener lu, beneran keluar dulu makanya. Pas gue tengok, bener kayak ada bayangan orang nari, Mang. Spontan gue langsung bangunin si Putra sebelah gue. Put bangun, kita keluar. Ada apa, Mbak? Udah bangun dulu gitu. Akhirnya kita ke tenda perempuan nih. Ke tenda perempuan. Tenda masih tutup rapat tuh. Akhirnya gue buka pelan-pelan, set gitu. Pas gue buka, bener si Susi lagi nari gini, Mang. Dan yang gue bikin kaget, Putri sama Nola nggak ada. Kemana? Akhirnya di situ gue panik antara kondisi Susi yang seperti itu dan si Putri sama Nola nggak ada. Gue bilang ke Putra, bilang gini, Put, cari cewek lu deh. Coba sekitaran sini kemana, siapa tahu kemana. Coba lu cari-cari deh, si Nola juga nggak ada. Lah terus Susi gimana, Mbak? Ini biar urusan gue sama Gilang. Gue bilang gitu. Akhirnya gue masuklah ke tenda. Gue panik banget, gue bilang ke Gilang, Lang ini gimana Lang? Gue nggak ngerti masalah begini ya. Terus Gilang cuman bilang gini, tenang Mbak. Gue coba ya. Gilang langsung. Terus bahunya Susi langsung gini. Susi langsung tak tidur. Lang, ini kenapa Lang? Gue juga gak tahu Mbak. Cuman gue usah bahas dulu deh gitu. Ya ini kenapa? Gue masih kepo tuh, Mang, masih kepo. Ternyata pas gue nanya-nanya gitu, datanglah si Putri sama Nola sama Putra. Ternyata si Putra ini nemuin mereka lagi mau kencing katanya. Akhirnya Putri panik, gue bilang ke gue, Be, kenapa? Ada apaan? Dengan spontan gue bilang, gak ada apa-apa kok gitu. Karena gue di situ nggak mau bikin Putri yang baru naik itu panik, Mang. Itu panik. Terus gue cuman dengan alasan konyol gue kayaknya ada senter gue ketinggalan di tenda nih, gue cari-cari ke sini. Gue bilang gitu ke si Putri. Oh ya udah ketemu, udah. Ya udah, kita istirahat ya, udah malam nih. Udah malam, ya udah hampir jam 11:30 waktu itu, Mang. Udah hampir 11:30 nih. Ya udah ya Mbak, istirahat gitu. Ya udah, gue pesen sebelum tidur kalian berdoa dulu ya. Gue pesen lah ke mereka. Akhirnya si Putri sama Nola masuk ke tenda, gue masuk ke tenda juga. Dan di sela-sela si Gilang nutup tenda itu, gue tanya lagi, Lang, ada apaan sih? Be, lu tahu kan, nggak bisa cerita di sini. Ya udahlah nanti gue ceritain, tapi nggak bisa di sini. Ya udah deh kalau gitu. Berarti tidur nih. Ya udah tidur gitu. Ya udah akhirnya gue tidur istirahat malam itu, dan alhamdulillahnya sampai pagi nggak terjadi apa-apa lagi, Mang. Kita bangun itu jam setengah tujuan, jam 6 setengah tujuan itu udah pagi.
Nah, gue bangun ke tenda cewek juga. Kita rapi-rapi di situ, kita buka alat masak lagi, kita masak lagi Mang di situ. Kita buka alat masak, setelah itu kita masak-masak. Itu kita bisa terjadwal gitu karena kita udah bikin manajemen perjalanan waktu ngumpul di warung sebelumnya Mang. Ya, waktu itu jam 8 udah selesai masak-masak. Gue bilang ke teman-teman semuanya, kita mulai jalan jam 10 ya. Iya, akhirnya kita beres-beres semuanya, tenda di packing, alat masak di packing, ranselan lagi deh pakai keril. Kita mulai jalan lagi nih. Nah, itu dari pos 3 itu Pasar Setan itu jam 10-an emang. Jam 10-an gue aja mulai jalan. Nah, pas jalan nih Bang. Mau ke pos pemancar. Tiba-tiba gue sering break juga tuh. Si Gilang sempat bilang gini, berat banget nih. Kenapa Lang? Gue masih nggak ngerti. Carry-nya motor keren. Enggak ini beratnya beda. Jangan ngada-ngada deh lu. Beneran ya udahlah kita coba jalan dulu deh gitu. Kita jalan lagi, sampailah kita di pos pemancar. Di pos pemancar kita istirahat lagi, break. Itu agak lama. Gila ngomong lagi, Mang. Kenapa ya? Berat banget nih. Kemarin perasaan biasa aja gitu. Yaudah mau tukeran. Gak usah. Nah, akhirnya gue bikin keputusan di situ, Mang. Bikin keputusan. Tadinya itu barisnya kan gua, Putri, Susi, Nola, baru Gilang nih. Nah, si Putra ini di belakang gua nih tadinya. Terus spontan gue bilang dari pemancar itu, Put, lu depan deh. Ya, kan gue belum tahu jalan. Ya nggak apa-apa, ntar kalau belok-belok kan gue kasih tahu, gue nggak kemana-mana kok gitu. Akhirnya posisi dirubah, Putra depan, Putri, Nola, Susi, gue di depannya Gilang. Karena di situ gue berpikir takutnya Gilang kenapa-napa, Mang. Kita lanjutin perjalanan, sampailah kita di Plang Geger Sapi di situ. Gue ngambil air, Mang. Yang seperti gue bilang tadi di awal, di Geger Sapi tuh ada mata air bawah, itu kayak ada pipa patahan. Nah, di situ yang turun si Gilang sama si Putra. Botol diketikkan rapia, mulailah turun ke bawah. Sampai bawah mereka ngambil air itu nggak lama kok, cuman sekitar setengah jaman. Mereka naik lagi, akhirnya kita masukin lagi tuh air. Dan di sini posisinya karena kita bawa pemula itu, air agak boros, Mang. Air agak boros, udah gue bilang, air diirit-irit ya. Ini kita nggak ada air lagi nih nantinya, karena gini mata air terakhir yang bisa kita ambil sebelum puncak. Ya udah Mbak, kita jalan lagi. Gitu. Gilang bilang gitu. Ya udah, gue akhirnya jalan lagi. Jalan, akhirnya itu sekisaran jam 4-an ya, jam 4-an. Sampai tuh Mang di pertigaan. Ini Puncak Sarif. Nah, kesini tuh Kendeng Songo. Sampai situ gue bilang ke teman-teman, ini Puncak Sarif ya. Nah, di sana ada puncak lagi Kendeng Songo. Oh iya Mbak gitu. Nah, kira-kira ada yang mau naik nggak nih ke atas? Karena di sana salah satu puncaknya namanya Puncak Sarif. Kalau kalian mau naik, carry-nya taruh sini aja. Jadi nanti gue aja nunggu, kalian naik aja sama Gilang. Di situ Putri sama Nola bilang, gue aja deh Mbak yang jaga keril. Gue nggak mau naik, udah capek. Nah, si Susi ikut nih. Akhirnya gue naik ke Puncak Sarif tuh, Gilang, gue, Putra, sama si Susi. Berempat kita naik. Nah, gue bilang, jangan lama-lama ya foto-fotonya, karena kita ninggalin si Putri sama Nola di bawah. Itu sebenarnya masih kelihatan sih, Mang. Kalau kita jalan Puncak Sarif, kita bisa lihat si Putri sama Nolanya itu. Ngeplong soalnya. Ngeplong, betul. Oh iya Mbak, siap. Jadi gue turun duluan deh tuh, karena gue nggak berlama-lama ninggalin si Putri sama si Nola. Akhirnya selang berapa lama si Susi, Gilang, dan si Putra datang. Kita ngumpul lagi deh di situ.
Ya udah kita lanjut lagi ya gitu. Kita lanjut lagi, ternyata pas pakai carrier lagi Gilang bilang lagi, Mang, Be, gue gak kuat nih, berat banget, yuk semangat Mang, semangat Lang, dikit lagi tuh puncak tuh di atas. Berat banget tapi nih, ya sabar bentar lagi. Akhirnya kita jalan dulu tuh, Mang, dari jembatan pertigaan itu kita masukin tuh ada pinggiran gini. Ini jurang nih, Mang. Nah di situ gue hati-hati banget gitu. Nah pas sampai pinggiran gini itu sebenarnya udah nggak jauh nih, Mang, ke puncak. Gue jalan, nah pas dikit lagi puncak, gue tengok Gilang nggak ada di belakang. Put, bentar ya. Kenapa, Mbak? Gilang nggak ada nih, tadi ada di belakang gue. Lu gimana sih, Mbak? Yaudah, lu tunggu sini, kan puncak bentar lagi nih. Gue cari Gilang dulu deh. Akhirnya gue ke belakang lagi, Mang. Gue cari. Mana Gilang? Ternyata nggak jauh sih, Mang, sebenarnya. Nggak jauh dari tempat terakhir tadi gue sama anak-anak. Iya. Tapi yang bikin gue aneh, Gilang tuh megang kaki gini sambil lihat ke pinggir jurang. Di situ gue panggil Gilang, Lang, lu kenapa di sini? Udah, Mbak, tinggalin gue aja. Lu ngomong apaan sih tinggalin? Kita kan bareng-bareng. Ayo puncak dikit lagi, semangat, Lang. Enggak, Mbak, berat banget. Gue berat banget sumpah nih. Udah tinggalin gue aja. Udah deh, buruan gitu. Akhirnya tanpa berpikir lama, carrier-nya gue angkat, gue pakai, gue papah dia. Gue papah dia. Memang si Gilang nih lemes banget. Dia lemes gini aja jalan, lemes. Gue papah tuh sambil gue ngangkut carrier, gue papah. Nah ketemulah anak-anak. Akhirnya gue bilang, nih Gilang udah ketemu gitu. Alhamdulillah, Mbak, Gilang ketemu akhirnya gitu. Tapi pas sampai ketemu anak-anak itu, gue jalan dikit, udah puncak, Gilang jatuh, brak. Gue panik karena tiba-tiba ada angin gede nih, Mang. Angin gede, terus ada kayak air tuh hampir bisa dikatakan badai. Gue tanpa pikir panjang gue bilang ke Putra, Put, keluarin flashlight, kita bikin flashitan di sana deh, sambil ngamanin Gilang yang masih pingsan lah bisa kata pingsan. Yaudah Mbak gitu. Akhirnya gue bikin flashlight buru-buru, gue angkut Gilang dan semuanya cewek-cewek gue suruh masuk ke flashlight itu dalam. Put, keluarin alat masak. Iya, Mbak gitu. Bikin air hangat, bikin susu. Nah setelah itu bikin susu, si cewek-cewek ini nangis. Lang, lu kenapa, Lang? Ya mungkin panik kali ya. Panik. Susu jadi nih, Mang. Tiba-tiba pas gue sendokinnya tumpah. Gue sendokin lagi tumpah. Terakhir tanpa pikir panjang gue gampar. Lang, bangun, Lang. Terus dia langsung, lu ngapa sih, Mbak, gampar gue? Ya lu yang kenapa gitu. Lu tadi kenapa gitu. Enggak, gue kenapa-napa. Debat lah kita di situ. Gilang nggak terima gue gampar kayak gitu. Gue juga masih menanyakan Gilang kenapa. Udahlah, kita debat kecil di situ. Ya udah, gak usah debat di sini karena ini udah sore nih. Udah hampir jam 5-an, Mang. Hampir jam 5-an. Kita foto-foto dengan seadanya lah, karena di situ kan posisi udah habis hujan badai, pemandangan juga nggak dapet. Tutup ya. Kita foto-foto, akhirnya kita putusin buat turun. Jadi kita dari puncak ini lintas ke Selo. Kita turun tuh udah mau maghrib, Mal. Udah mau maghrib kita turun. Nah, pas banget turunan puncak Merbabu ini ada dataran nih sebelum Sabana. Tanpa pikir panjang gue bilang, kita camp sini aja deh, karena udah mau maghrib nih dan bisa dikatakan gelap. Ya udah deh, Mbak. Di situ gue bilang ke Gilang, Lang, tendanya keluarin, tapi satu aja.
Karena gue mikir di sini Susi kemarin kayak gitu, Gilang posisinya lagi ngedrop nih. Akhirnya kita bikin satu tenda, Mang. Bikin satu tenda, kita bangun. Selesai bangun, kita nggak masak. Karena posisi waktu itu air tinggal 2 botol. Dan gue bilang ke teman-teman, kita air tinggal 2 botol nih. Dan kita nggak punya persediaan air lagi. Dan besok kita lewat jalur yang nggak ada air sampai bawah. Ya udah deh, Mbak. Kalau gitu, akhirnya mereka berembuk semuanya. Malam itu langsung tidur aja. Pas banget selang 1 jam, jam 8 malam, angin yang di puncak tadi datang lagi. Nah, kita jadi nggak bisa tidur tuh. Kita tadinya udah mau rebahan tidur, gak jadi tidur. Si Gilang bilang, Gilang tahu banget kebiasaan gue. Jadi gue punya tas kecil, Mang. Kalau naik gunung itu ada Yasin kecil. Nah, Gilang nanya, Be, lu bawa surat Yasin kan? Bawa. Ya udah coba dibaca, Be. Ya udah deh, gue baca tuh Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat terakhir. Sampai ayat terakhir tiba angin tuh hilang, Mang. Yang tadinya kenceng hilang. Alhamdulillah, kata gue. Kita jam 9 tuh baru bisa tidur akhirnya. Posisi tidurnya waktu itu, ini Putri, ini Putra, ada Susi, ada Nola. Nah, gue di kakinya nih, Mang. Berarti dipaksain tuh tenda? Dipaksain, karena tenda harusnya muatnya 4-5 orang. Dan badan gue kan paham ya. Itu di kaki mereka dan di sebelah gue tuh Gilang baru. Jadi pintu tenda gak ketutup. Pintu tenda gak ketutup, kita mulai tidur deh waktu itu. Tapi selang gue tidur, gue kaget. Tiba-tiba jam 11-an tuh, si Gilang ngomong gini, lu lagi ngapain lu? Lu lagi ngapain? Itu gue spontan langsung bangun, Mang. Ada apaan sih Gilang? Tiba-tiba marah-marah, teriak-teriak gak jelas. Lu ngapain sih, Lang? Gitu. Lu lagi ngapain? Dia gak mau jawab pertanyaan gue, lu lagi ngapain? Sambil nunjuk Putri sama Putra. Nah, Putri sama Putra nih kayak orang salah, Mang. Mukanya tuh kayak orang salah gini. Ada apaan sih, Lang? Udah, Mbak. Gue gak mau cerita di sini. Nah, di sela-sela gue ngobrol nanya ke Gilang, ada apaan sih, Lang? Gitu. Susi bangun set dengan palanya gini-gini dulu nih, Bang. Palanya gini-gini, terus ngomong, kowe ngopo neng kene? Gue langsung panik, Mang. Ini ada apa lagi? Gilang marah-marah, si Susi dengan sikon seperti itu. Cuman gue bilang ke Gilang, Lang udah lah, gak usah marah-marah, ini Susi dulu. Ya udah, Mbak, gue coba masuk. Gilang akhirnya coba ngedeketin si Susi. Dan seperti biasa, Gilang yang sehari sebelumnya itu, Gilang cuman gitu lagi. Dia gitu lagi, si Susi langsung tertidur. Pas Susi tertidur itu, Nola kebangun. Ada apaan sih? Bisik-bisik. Gak ada apa-apa, Nol. Udah tidur aja. Terus di malam itu, kita paksain tidur jatuhnya. Dengan kondisi yang serba bingung. Ada apa sih sebenarnya? Karena di sela-sela terakhir Gilang, ya udah tidur aja deh semua sekarang. Akhirnya jam 6 pagi, karena itu jalur ke puncak ya, Mang. Banyak pendaki nih. Yuk muncak, kedengaran nih sama gue. Oh iya. Dengeran. Pas banget gue keluar tenda, ternyata Gilang udah ngerokok di luar tenda. Itu jam 6-an gue ikut keluar tenda, gue ngerokok juga. Sambil gue tanya, Lang, sebenarnya semalam ada apa sih, Lang? Sampai lu marah-marah kayak gitu. Ya udah, Mbak, ini gue cerita akhirnya ya. Si Putri sama Putra itu lagi mesum, Mbak. Hah? Terus apa gunanya waktu di warung kita ngomong-ngomong? Gue emosi tuh di situ, gue emosi. Terus apa gunanya warung waktu itu ngomong yang nggak boleh yang ini? Hah, yaudah, Mbak. Lu kan bilang nggak usah emosi. Yaudah, lu juga jangan emosi.
Ya udahlah kita keep aja sampai Jakarta, gue bilang gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, udah agak siang tuh, jam 7 gue bangunin deh mereka semua. Jam 7 bangun. Iya mbak. Akhirnya di situ kita mutusin buat masak juga akhirnya, dengan persediaan akhir 2 botol. Nah 1 botol ini kita keep, setengahnya kita masak mie 3 bungkus. Mie 3 bungkus, sisanya buat minum. Kita makan di situ jam 8, jam 9, kita packing lagi. Kita lanjutin lah perjalanan. Tapi gue bilang sebelum jalan, air tinggal 1 botol ya. Tolong banget irit-irit. Karena kita nggak ada jalur air lagi di bawah. Ya udah deh mbak, diirit-irit. Akhirnya kita jalan tuh jam 9-an. Jalan-jalan lewat Sabana 2. Sabana 2 kayak padang rumput sabana luas gitu. Kita jalan sampailah Sabana 1. Nah di Sabana 1 nih kita break dulu. Dan ternyata air udah nggak ada mang. Air yang tadi 1 botol ternyata udah dibagi-bagi diminum sama mereka. Dan itu gue bilang kita nggak punya air lagi nih. Terus Putri bilang, terus jalan keluarnya gimana mbak? Ya mau nggak mau mesti minta. Ya kalau dikasih. Kalau enggak ya kita mau nggak mau sampai bawah nggak minum. Akhirnya kita jalan lagi tuh. Dari Sabana 2, Sabana 1, jalan sampailah di pos 3. Saya pos 3, banyak pendaki-pendaki pada ngecamp. Di situ Putra mungkin karena merasa bersalah ya. Si Putra langsung sigap minta air ke pendaki. Dapatlah 1 air kemasan kecil yang sedang. Ini gue dapat air nih, dia bilang gitu. Pos 3 kita jalan lagi tuh mang ke pos 2. Nah sebelum sampai pos 2, gue ketemu senior gue, Bang John. Mbak, bang naik Gunung Merbabu juga? Iya bang. Terus dari kapan mbak? Gitu. Dari kemarin bang, kita lewat Kopeng, tapi lintas lewat Selo. Bang John nih ngeluarin air buat minum, tapi gue nggak ngeluarin air karena memang udah nggak ada air mang. Di situ Bang John nanya, nggak ada air mbak? Habis bang. Ya udah, nih gue ada air nih. Kita dikasih 1 liter tuh mang, 1 botol penuh. Jangan bang, lu kan Puncak nggak ada air, buat lu aja lah gitu. Enggak, gue bawa persediaan air kok gitu. Dapatlah kita air di situ. Akhirnya gue kasih ke teman-teman, dan teman-teman kenalan sama Bang John juga di situ. Selang berapa lama ngobrol-ngobrol, itu udah mulai sore tuh mah. Udah mulai sore, itu kisaran hampir jam 4-an tuh, karena kasihkan ngobrol tadi ya. Terus akhirnya gue bilang ke Bang John, kita lanjut ya. Ya udah mbak, kalau mau lanjut nggak apa-apa. Terus gimana kemarin pas Puncak, ada badai atau ada apa? Ada sih bang, sedikit, gue bilang gitu. Oh ya udah, hati-hati ya mbak gitu. Ya udah bang, lu juga hati-hati, kita lanjutin lagi tuh perjalanan dari pos 2. Itu udah sampai pos 1 tuh mang, itu udah mau maghrib mang, udah mau maghrib. Yuk semangat yuk, bentar lagi base camp. Nah, mau base camp tuh ada pinus-pinus ya. Iya. Ada pinus-pinus, akhirnya kita sampai base camp itu jam hampir mau maghrib, 5:30. Selang-selang sampai base camp itu biasalah si cewek-cewek pada mandi, pada ganti baju semuanya. Gue tanya ke Gilang, Lang, sekarang boleh tanya nggak masalah kemarin? Ya iyalah, gue masih kepo nih. Ya dulu mau nanya yang mana? Ya gue masih nanya nih, itu sebenarnya yang pas di pasar setan itu ada apaan sih Lang? Oh ya, yang dengar itu ya. Ada apaan sih Lang? Di situ gue sebelumnya dengar suara gamelan, Be. Oh, lu dengar suara gamelan? Iya, Be. Tapi gue gak denger gitu. Iya, gue doang, makanya gue bangunin lu. Nah, yang pas Susile nari, nah itu penari Jawa yang diiringin gamelan itu. Oh gitu. Nah terus kalau misalkan nih, yang pas Susi, yang pas habis turun tuh, itu Susi kenapa?
Itu ada sosok penunggu itu, Mbak. Udah lama merhatiin si Putra sama si Putri mesum. Dan dia nggak suka, Mbak, ada kotor lah, jadi tempatnya jadi kotor, dia bilang gitu. Oh gitu. Ya udah deh. Terus kita dari sini gimana nih, mau lanjut jalan kemana gitu, karena kan kita masih ada spare liburan tuh. Oke. Akhirnya gue mutusin nyari opsi liburan ke Jogja aja deh, di kampung gue, mau nggak? Gue bilang gitu. Yaudah deh, Mbak, kita bilang ke anak-anak dulu gitu. Ya udah, akhirnya anak-anak kumpul semuanya, gue kumpulin, gue bilang, ini kita dari sini mau nggak liburan ke Jogja di kampung gue? Ya udah, Mbak, boleh. Akhirnya kita ngumpul semuanya, kita jalan ke Jogja, kita liburan di Jogja. Selang itu kita baru balik ke Jakarta. Itu sih Mang cerita gue di Gunung Merbabu. Nah, itu teman-teman semua pengalaman dari Bang Jambe bersama rekannya ketika melakukan pendakian Gunung Merbabu ya. Yang dimana dalam pendakian itu ada teman Bang Jambe nih, yaitu Putri dan juga Putra, yang berbuat bisa dikatakan aneh-aneh. Betul. Ini sebenarnya ada beberapa yang pengen gue tanyakan, tapi di akhir cerita tadi sudah terjawab ya. Iya. Tapi yang gue tanyakan ini adalah yang Gilang merasa capek, yang Gilang merasa pundaknya itu berat. Nah, di sini kan dari mau menuju puncak ya, di hari kedua berarti kan? Iya. Di situ kan Gilang mengatakan bahwa tinggalin gue aja, Iya. gitu kan? Itu pas di Jakarta sempet, atau pas itu Bang Jambe nanya ke Gilang lagi gak sih? Nah, waktu Gilang berat itu ya, Mang. Ya. Itu sebenarnya di Jogja pun Gilang masih ngerasain berat-berat itu. Jadi masih di Jogja tuh masih kerasa berat-berat. Masih kerasa walaupun saat itu padahal udah nggak pakai carrier. nggak pakai ransel Udah nggak pakai carrier. Nah, jawabannya ini ketemu waktu di Jakarta. Sampai Jakarta, Gilang ketemu temennya lah yang bisa. Dan di situ jawabannya adalah ternyata sosok perempuan itu suka sama Gilang dan pingin Gilang ikut dia dan pingin stay di sana. Makanya ternyata ada benang merahnya nih, Mang. Waktu si Gilang, tinggalin gue aja, gue di sini aja. Nah, mungkin si sosok perempuan ini, mau Gilang stay di situ. Mau ngajak Gilang ke alam dia. Iya, betul kayak gitu. Nah, terus pertanyaan kedua adalah yang kita nggak bahas Putri dan Putra nih, Bang, tapi nggak terlalu dalam banget ya. Iya. Nah, saat itu berarti saat tengah malam ya. Iya, Gilang terbangun mungkin ya. Terbangun. Jadi gini, sedikit motong ya, Mang. Boleh. Jadi si Gilang nih kebangun karena posisi kan dia di luar. Posisi dia di luar, dingin dong. Iya. Dingin. Nah, dia walaupun udah pakai sleeping bag tetap dingin, kebangun dan lihat Putri sama Putra kayak gitu. Oke, gitu ngapain tuh, Bang? Nggak bercanda. Tapi kita ya tau lah begitu Bang ya. Nah, ternyata setelah gue dengerin cerita yang akibat mesum di gunung nih, Bang, yang mendapatkan teror yang paling banyak itu bukan oknumnya, tapi teman-temannya. Betul. Ya. Betul. Enggak cuma cerita Bang Jambe, cerita gue juga yang rombongan lain yang mesum, tapi yang menerima teror tuh gue gitu kan. Terus juga yang ada ceritanya Olan, yang bukan Olan yang mesum, tapi yang ketiban Olan gitu ya. Betul. Dan itu teman-teman semua ya. Jadi ketika teman-teman semua mendaki gunung manapun, hilangkanlah pikiran-pikiran yang bisa dikatakan negatif. Lah. Apalagi teman-teman semua ketika melakukan pendakian gunung bersama pasangannya. Betul. Oke. Ya mungkin itu adalah kesempatan ya. Betul. Kesempatan dalam kesempitan dari si oknum itu sendiri, dan bukan berarti pendaki semua tuh mesum semua, Bang. Enggak, Bang ya? Enggak lah. Oh ya, saat itu kan Putri dan juga Putra adalah baru suka naik gunung ya saat itu. Iya. Dan untungnya Bang Jambe bersama Gilang dikit-dikit memberikan edukasi terhadap naik gunung gini loh. Iya, betul. Kita makan dulu loh gitu kan. Betul. Kita di sana tuh nggak ada air dan lain sebagainya, dan itu adalah fungsi daripada teman yang sudah berpengalaman gitu kan. Betul. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah bukan yang sudah tapi yang belum melakukan pendakian gunung,
usahakan minimal 1 orang yang sudah berpengalaman. Betul. Untuk apa? Untuk mengcover gitu Bang ya. Betul. Jadi apa lagi yang gue tanyakan? Mungkin itu aja Bang. Soalnya tadi di akhir cerita udah terjawab semua ya teman-teman semua. Dan gue penasaran akan Gilang yang rasa pundak kayak capek juga sudah terjawab. Iya. Dan mungkin segini aja kali Bang ya pada video kali ini. Akan tetapi sebelum gue tutup nih Bang, boleh gak Bang kasih pesan terhadap teman-teman semua yang mungkin suka naik gunung? Ya buat teman-teman di rumah, paling pesan-pesan gua ada beberapa hal nih, ada 2 hal sih paling. Yang pertama, ketika kalian mendaki gunung, ini gue terapin sendiri Mang. Manajemen air tuh penting banget Mang. Manajemen air kita penting banget. Jadi gue setiap naik gunung, tips aja, gue pasti nyediain 1 botol paling bawah, di bawah baju paling bawah. Itu nggak akan gue keluarin ketika kondisi yang paling terancam lah kasarnya, udah ada air. Lah ya. Iya. Emergency. Itu tips aja, paling gue sediain itu. Manajemen air penting banget di gunung, apalagi buat gunung-gunung Indonesia yang airnya harus dari bawah nih. Gitu. Nah, yang kedua adalah ketika kalian mendaki gunung, walaupun pasangan itu udah halal, ya janganlah untuk melakukan hal-hal yang ya begitulah ya. Karena statusnya gini, kita di sana bertamu, kita di sana bukan tempat kita. Gimana caranya gua ke rumah lu aja nih Mang sekarang. Kita dengan sopan, dengan assalamualaikum, dan gua nggak mungkin melakukan hal-hal yang gila di tempat lu gitu loh. Ya. Dan itu buat teman-teman di rumah, itulah jangan sampai melakukan hal-hal yang setidaknya nggak wajar lah di gunung. Itu aja sih paling pesan dari gua. Oke, itu aja teman-teman semua dari pengalaman Bang Jambe ya. Dan ingat, Bang Jambe ini menceritakan bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Merbabu ataupun ke gunung manapun Bang ya. Betul. Tapi jadikanlah pengalaman dari teman-teman Bang Jambe ini sebagai acuan untuk teman-teman semua. Sekali lagi bukan untuk nakut-nakutin Bang ya. Dan ingat, setelah habis nonton video ini, langsung mampir ke channelnya Bang Jambe nih, yaitu ngobrol.com. Bang, di situ nanti ada kita podcast berdua lagi ya. Waktu itu kita sebenarnya udah pernah. Udah pernah yang Argo Pura itu ya, pertama kan. Tapi ada yang baru kan? Ada yang baru kan? Pokoknya tunggu aja. Oke, jadi setelah nonton video ini nih, yang akibat musim di gunung nih, langsung mampir ke channelnya Bang Jambe yaitu ngobrol.com. Link ada di bawah video. Oke, Bang Jambe, terima kasih banyak atas waktunya jauh-jauh datang dari Bekasi. Ternyata nyampe duluan. Gue tadi habis sunatan masal dulu. Sorry Bang, udah nungguin sejam di kopi. Masih ada gak? Oh, masih ada. Aman-aman ya. Oke, sekian aja dulu teman-teman semuanya pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, gue duluan ya ngeringin ini. Terus gua? Sini dulu, ngopi habisin. Closing lagi nggak apa-apa, sekali lagi. Iya. Tinggal lagi. Bagi aja dah.